Nayib Bukele lahir di tengah dunia ide dan perdagangan. Kisahnya dimulai bukan di gedung-gedung kekuasaan, tapi di dalam keluarga yang menghargai kecerdasan bisnis dan rasa ingin tahu intelektual. Ayahnya, Armando Bukele Katan, adalah tokoh terkemuka pengusaha sukses intelektual terhormat dengan gelar doktor di bidang kimia industri. Dia pria dengan beragam bakat dan pendapat kuat, menciptakan lingkungan di mana Nayib muda terpapar diskusi kompleks tentang masyarakat ekonomi agama sejak usia dini. Didikan ini jauh dari biasa. Itu menanamkan perpaduan unik, pragmatisme dari bisnis dan kecenderungan menantang norma, yang kemudian menentukan karir politiknya. Rumah tangga Bukele wadah perpaduan pengaruh. Ayahnya, lahir Kristen kemudian masuk Islam dan menjadi imam, menumbuhkan dialog terbuka dan pemikiran kritis. Latar belakang beragam memberi Nayib perspektif luas. Memulai perusahaan pertama pada usia 18, menunjukkan bakat kewirausahaan dan keinginan berjalan sendiri, tanpa gelar formal. Lingkungan ini mengajarkan manajemen, pemasaran dan tantangan dunia nyata. Selama bertahun-tahun, Nayib Bukele dikenal terutama sebagai pengusaha muda yang sukses pewaris takhta bisnis ayahnya. Dia nyaman di dunia pemasaran dan manajemen merek, khususnya sebagai direktur agen periklanan besar yang bekerja dengan perusahaan multinasional. Itu mengajarnya seni pesan ilmu persepsi publik dan kekuatan identitas merek yang kuat. Dia mengerti bagaimana menarik perhatian, bagaimana menyederhanakan ide-ide kompleks menjadi slogan-slogan yang mudah diingat, dan bagaimana membangun pengikut yang setia. Dia, pada dasarnya, adalah seorang ahli komunikasi modern, jauh sebelum dia mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Bukele semakin frustrasi dengan status quo politik di El Salvador. Dia melihat sebuah negara yang lumpuh oleh puluhan tahun perang saudara, kekerasan geng, dan sistem politik yang didominasi oleh dua partai yang mengakar, FMLN di kiri, Arena di kanan. Baginya, institusi-institusi ini tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri, daripada memecahkan masalah mendalam bangsa. Masuknya dia ke dunia politik bersifat strategis. Dia memilih untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Nuevo Cuscatlán, sebuah kota kecil di luar ibu kota. Kampanyenya tidak konvensional, sangat bergantung pada media sosial, dan keterlibatan langsung dengan pemilih, melewati struktur partai tradisional. Sejak awal jelas bahwa Nayib Bukele tidak hanya bergabung dengan sistem politik, dia berencana untuk mengganggunya dari dalam. Setelah masa jabatan yang sukses di Nuevo Cuscatlán, Bukele mengarahkan pandangannya pada hadiah yang jauh lebih besar, jabatan wali kota San Salvador, ibu kota negara. San Salvador adalah mikrokosmos dari tantangan terbesar negara itu, kekerasan geng yang merajalela, kerusakan kota, penduduk yang sangat sinis terhadap para pemimpinnya. Bagi Bukele, itu adalah laboratorium yang sempurna untuk membuktikan teori pemerintahannya dalam skala besar. Dia mewarisi kota yang dilanda krisis, tetapi dia melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa perubahan nyata dan terlihat mungkin terjadi. Pendekatannya sebagai wali kota adalah keberangkangkatan radikal dari para pendahulunya. Dia fokus pada proyek-proyek nyata yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Inisiatif utamanya adalah revitalisasi pusat bersejarah kota. Area yang dulunya ramai yang telah rusak dan menjadi zona terlarang yang dikuasai geng. Pemerintahan Bukele berinvestasi besar-besaran dalam merebut kembali ruang publik, merenovasi alun-alun, memasang penerangan baru, mengerahkan pasukan polisi kota yang berdedikasi. Pesannya jelas, pemerintah bukan geng yang berkuasa. Proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur, itu adalah simbol harapan dan demonstrasi otoritas negara. Bukele juga memprioritaskan investasi sosial, terutama untuk kaum muda kota. Dia meluncurkan program-program yang menawarkan beasiswa, membangun perpustakaan baru, menciptakan pusat-pusat budaya dan rekreasi di lingkungan yang kurang terlayani. Filosofinya adalah bahwa cara terbaik untuk memerangi kejahatan adalah dengan memberikan kesempatan. Dengan memberi kaum muda alternatif untuk bergabung dengan geng, pendidikan, seni, rasa komunitas, dia menangani akar penyebab kekerasan, bukan hanya gejalanya. Inisiatif-inisiatif ini digabungkan dengan strategi komunikasi yang cerdas, menggunakan media sosial untuk menampilkan setiap proyek baru. Namun, gaya independennya menyebabkan pengusirannya dari FMLN pada tahun 2017. Sebuah berkah tersembunyi yang membebaskannya sebagai orang luar anti kemapanan. Bebas dari FMLN, Nayib Bukele menghadapi tugas monumental untuk mencalonkan diri sebagai presiden
tanpa dukungan partai politik besar. Dia mendirikan gerakannya sendiri, Nuevas Ideas, yang benar-benar menangkap keinginan publik yang mendalam untuk melepaskan diri dari masa lalu. Kampanye kepresidenannya pada 2019 tidak seperti yang pernah dilihat El Salvador. Itu dilakukan terutama secara online, memanfaatkan Facebook, Twitter, YouTube untuk berbicara langsung kepada rakyat, terutama kaum muda. Dia mengenakan jaket kulit, membalik topinya ke belakang, dan berbicara dengan santai, lugas. Dia menampilkan dirinya bukan sebagai politisi, tetapi sebagai CEO yang siap memperbaiki negara yang rusak. Pesannya sederhana dan kuat, uangnya ada, hanya saja dicuri. Dia berjanji untuk memberantas korupsi, menghancurkan geng jalanan yang kuat, dan menggunakan teknologi untuk membuat pemerintahan lebih efisien. Ini sangat beresonansi dengan populasi yang lelah dengan kegagalan bipartisan selama puluhan tahun. Sementara lawan-lawannya menjalankan kampanye tradisional dengan rapat umum dan iklan politik, Bukele mengadakan sesi Facebook Live, memperlakukan pemilihan seperti kampanye pemasaran viral. Kemenangan telaknya adalah gempa bumi politik, menghancurkan sistem dua partai yang telah memerintah El Salvador sejak berakhirnya Perang Saudara. Sebagai presiden, Bukele bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kebijakannya yang paling signifikan adalah tindakan kerasnya terhadap geng, memberlakukan keadaan darurat, menyebabkan pemenjaraan lebih dari 70.000 orang, sebuah langkah yang dikritik organisasi hak asasi manusia, tetapi sangat populer di dalam negeri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, warga Salvador biasa dapat berjalan di jalanan mereka tanpa takut. Tingkat pembunuhan anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Gaya pemerintahan Bukele sama disruptifnya dengan kampanyenya. Dia sering mengumumkan kebijakan besar melalui Twitter, sering berbenturan dengan yudikatif dan legislatif. Para kritikus menuduhnya melakukan penyimpangan otoriter, tetapi para pendukungnya melihat seorang pemimpin yang tegas, sosok paradoks yang luar biasa, pahlawan demokrasi bagi sebagian orang, otokrat yang sedang berkembang bagi yang lain. Di luar kebijakan keamanannya, inovasi paling berani Presiden Bukele adalah penerimaannya terhadap teknologi sebagai alat untuk transformasi nasional. Dalam langkah yang mengejutkan dunia keuangan global, dia menjadikan El Salvador negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada 2021. Meningkatkan inklusi keuangan bagi 70% warga Salvador yang tidak memiliki rekening bank. Menurunkan biaya pengiriman uang dari luar negeri, menarik investasi asing. Proyek tersebut adalah pertaruhan besar, eksperimen teknologi tinggi dalam skala nasional. Itu adalah Bukele klasik, berani, futuristik, sangat mempolarisasi. Implementasi kebijakan Bitcoin telah menjadi campuran tantangan dan kemenangan kecil. Adopsi di kalangan masyarakat umum lambat, dan volatilitas pasar mata uang kripto telah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan negara. Namun, langkah tersebut berhasil mengubah citra El Salvador di panggung dunia. Dulunya dikenal karena kekerasan dan migrasi, kini menjadi topik diskusi di kalangan teknologi dan keuangan. Bukele telah melipat gandakan visi ini, mempromosikan rencana untuk kota Bitcoin yang ditenagai oleh energi panas bumi dari gunung berapi, mimpi futuristik yang dirancang untuk menarik pengusaha kripto dari seluruh dunia. Inti kepemimpinan Bukele terletak pada seperangkat nilai-nilai yang sangat dipegang. Kebanggaan nasional, tindakan tegas, keyakinan mendalam akan kesempatan kedua bagi negaranya. Dia melihat El Salvador bukan sebagai negara yang gagal, tetapi sebagai negara dengan potensi yang belum dimanfaatkan, yang terhambat oleh elit yang korup dan kanker kekerasan geng. Tujuannya adalah untuk mengembalikan rasa martabat dan keamanan kepada rakyatnya, untuk membuktikan bahwa negara kecil di Amerika Tengah dapat menjadi model inovasi dan keamanan. Saat kita melihat ke masa depan, warisan Nayib Bukele masih ditulis. Kisahnya berfungsi sebagai pesan yang kuat bagi generasi baru, bahwa satu individu dengan visi yang jelas dapat mengubah arah suatu bangsa. Apakah jalannya mengarah pada demokrasi yang makmur dan aman, atau kisah peringatan tentang kekuasaan yang terkonsentrasi, masih harus dilihat. Tapi untuk saat ini, dia telah menginspirasi jutaan warga Salvador untuk memimpikan masa depan yang berbeda, di mana negara mereka tidak ditentukan oleh masa lalu yang tragis, tetapi oleh pengejaran yang berani untuk hari esok yang lebih baik.